Baik teman-teman semua, kita langsung masuk ke sesi inti pada pagi hari ini. Di mana tentunya dalam membuat cerita, pastinya berawal dari sebuah ide serta butuh validasi data. Nah, maka dari itu, kadang kita ini suka bingung nih atau buntu dalam mengembangkan ide-ide untuk dituangkan menjadi sebuah cerita. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan bisa belajar lebih detail terkait ide cerita dalam mengolah data dan juga menjadi sebuah cerita. Maka dari itu, kesempatan pagi hari ini kita akan ada Mbak Noni Permatasari selaku editor Gramedia Writing Project. Selamat pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang, uh, Mas Musfi, Mbak Cia, Mas Nurullah, dan juga teman-teman. Uh, Teman-teman Kompasiana, teman-teman GWP, dan juga teman-teman yang artikelnya, cerpennya sudah berhasil masuk menjadi top 20 di kegiatan KKN. Oke, aku, saya, Noni, salah satu editor GWP. Sejujurnya agak deg-degan karena sudah cukup lama nggak sharing pengetahuan dengan teman-teman. Uh, jadi hari ini alih-alih belajar, saya pengen sharing aja apa yang saya ketahui tentang gimana sih caranya cari ide, terus kemudian um, mengaplikasikannya ke dalam bentuk cerita. Jadi makanya hari ini judul kelas kita adalah dari narasi, dari imajinasi menuju narasi. Oke, ya. Dari inspirasi ke narasi. Inspirasi, imajinasi. Oke. Sejujurnya, apa yang akan kita share hari ini itu bukan suatu hal yang baru, tapi nggak apa-apa kalau kita ngulang lagi. Karena ala bisa karena biasa. Biasanya, hal-hal yang apa ya, kayak terlihat em, biasa itu bisa jadi luar biasa. Oke, boleh, boleh kita mulai slide-nya, Mas Musfi. Oke. Aku kurang kelihatan. Coba sebentar ya. Hmm, ini ini boleh digedein. Oke, view-nya aku kurang gede. Oke, oke. Jadi tujuan dari sesi share hari ini itu agar teman-teman paham cara menemukan ide dan kemudian mengembangkan ide tersebut menjadi cerita, baik itu dalam bentuk cerpen ataupun novel atau cerita fiksi lainnya. Karena sebuah ide adalah seperti benih yang kalau dipupuk dengan menggunakan imajinasi dan usaha itu bisa tumbuh menjadi cerita yang melampaui batas waktu dan ruang. Oke, next. Kalau aku kecepatan, boleh ditegur ya Mas Musfi. Soalnya kebiasaan ngomongnya agak cepet. Oke, Gimana, Mbak? boleh. Oke, nah, uh, sebelum masuk ke intinya, saya pengen kasih disclaimer. Kenapa data dan fakta itu penting dalam pembuatan cerita fiksi? Karena meskipun ini adalah cerita fiksi, cerita harus tetap didasarkan oleh pada data dan fakta yang kredibilitas. Jadi, contohnya kita tidak bisa uh, menggunakan misalnya Bogor menjadi ibu kota negara gitu karena kan itu bukan fakta. Jadi um, walaupun fiksi kita tetap harus kredibel. Terus juga yang kedua pengalaman pribadi dan riset itu biasanya mendukung keaslian cerita. Jadi misalnya kita pengen bikin cerita tentang dunia masak memasak, setidaknya kita harus riset dulu apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya memasak yang benar gitu. Jadi kayak ketika orang lain baca cerita kita, itu nggak yang uh, oh kita tidak jadi memberikan informasi yang salah. Oke, langsung next boleh. Oke, yang pertama, gimana sih Non caranya nemuin ide cerita? Karena kan ide cerita itu ada yang bilang susah. Aku susah banget nulis karena aku nggak punya ide. Sebenarnya nulis itu bukan hal yang susah karena ide cerita itu bisa datang dari mana aja. Contohnya dari pengalaman pribadi. Uh, misalnya teman-teman di sini ada yang kerja sebagai pegawai pemerintah. Nah,
itu juga bisa dijadiin ide cerita. Jadi kalau teman-teman nanti ada waktu, boleh riset, boleh Google, ada novel judulnya Monster Minister. Jadi itu cerita tentang pemerintahan. Jadi kayak ada romans tipis, tapi pemerintahan. Jadi terus juga ada cerita tentang, contohnya cerita yang ditulis oleh Terelie, itu biasanya berdasarkan pengalaman pribadi beliau yang pernah tinggal di pedesaan, terus juga berdasarkan pendidikan beliau yang berlatar belakang ekonomi, gitu. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi teman-teman itu bisa jadi sumber inspirasi, bisa jadi sumber ide cerita. Kemudian selain pengalaman pribadi, kita juga bisa observasi lingkungan, kayak hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya bisa kita jadiin ide juga. Jadi kayak misal kalau kita lagi nongkrong-nongkrong misalnya di depan rumah sore-sore, ngelihat ada anak kecil main sama teman-temannya, itu bisa jadi kita juga jadi bisa bikin itu bisa bikin cerita tentang, aduh nih anak-anak, kan sekarang udah tidak begitu banyak nih cerita-cerita yang didasarkan dengan anak-anak. Jadi siapa tahu nanti teman-teman di luar sore ini atau nanti malam terus keluar duduk-duduk di depan rumah terus ngelihat sekeliling ada apa, bisa dijadiin sumber cerita. Lalu juga bisa dari berita terkini atau kejadian. Nah, ada satu novel juga, ini saya banyak contoh novel. Ada satu novel, itu judulnya Skeleton 13. Itu terbitan Buana Sastra. Jadi Skeleton 13 ini didasarkan oleh berita pembunuhan dan mutilasi yang ada di Setiabudi tahun 1981 kalau saya nggak salah. Dan itu penulisnya jadiin menjadikan ide tersebut, kejadian tersebut sebagai ide cerita novelnya. Jadi Skeleton 13 itu bercerita tentang pembunuhan dan mutilasi. Jadi tidak bulat-bulat nggak kejadian tersebut kemudian dijadiin novel, tidak, tapi kayak oke, idenya mutilasi. Dan yang kedua, yang keempat itu juga bisa dari baca buku atau film atau ngelihat apapun yang ada di sosial media gitu. Dan terakhir bisa jadi dari mimpi atau imajinasi. Misalnya teman-teman pengen banget nih bikin cerita tentang apa ya, mungkin mimpi masa kecil yang sampai sekarang barangkali belum ada yang nulis tentang itu, juga bisa dijadikan sumber ide cerita. Boleh lanjut, Mas. Nah, ini ada contoh penggunaan data pengalaman hidup. Jadi kalau teman-teman akrab dengan atau pernah mendengar Mbak Mirawe, Ibu Mirawe, beliau itu kebanyakan novelnya itu berdasarkan berlatar belakang kehidupan dokter. Itu karena didasari latar belakang pendidikan beliau itu sebagai seorang dokter. Dan juga tadi yang sempat saya sebut, Terelie itu ada bukunya seri Anak-anak Mama, itu didasarkan kehidupan beliau yang pernah tinggal di pedesaan di kaki Bukit Barisan. Dan juga Negeri Para Berdebah itu latar belakang krisis ekonomi di Indonesia berdasarkan pendidikannya di bidang ekonomi. Oke. Boleh next. Nah, ini GPU. Ini penulisnya ceritanya tentang chef yang ada di Beijing. Jadi didasarkan dengan penulisnya itu wawancara ayahnya yang seorang chef dan juga mempelajari suasana yang ada di Beijing itu melalui Google Maps. Jadi penulisnya itu belum pernah sekalipun ke Beijing, tapi bisa menggambarkan situasi Beijing dengan begitu baik hanya berdasarkan riset yang sangat baik dari Google Maps. Jadi misalnya teman-teman pengen bikin cerita latar belakang luar negeri tapi belum pernah ke luar negeri, itu nggak apa-apa. Jadi pelajarin aja Google Maps kayak jalannya apa, kalau dari sini tuh kemana gitu juga bisa. Nah, kalau misalnya udah dapat ide nih, contohnya aku punya ide, saya punya ide pengen bikin cerita tentang cewek yang bisa melihat jodoh gitu. Nah, apa yang setelah dapat ide, apa yang harus saya lakukan? Itu yang pertama, saya bisa melakukan brainstorming. Teman-teman bisa melakukan brainstorming setelah dapat ide. Brainstorming itu bisa dibaca di sini. Itu artinya ngeluarin semua ide, apapun, ngeluarin semua. Ini udah ada ide, cewek yang pengen, yang bisa melihat jodoh. Habis itu, apa aja nih yang ada di pikiran teman-teman tulis aja terus. Habis itu setelah ditulis, nggak usah di-sharing, nggak usah disaring dulu, nggak usah difilter dulu, pokoknya semuanya ditulis. Setelah semuanya keluar, teman-teman bisa baca lagi, oh
ada yang bisa saya pakai nggak dari sini gitu. Setelah brainstorming selesai, teman-teman bisa melakukan mind mapping. Jadi dari tulisan-tulisan yang sudah dikeluarkan saat brainstorming, teman-teman kemudian bisa cari ide besarnya apa, ditaruh di tengah, kemudian baru dihubungkan, dibikin branch-nya, cabang-cabangnya. Nah, itulah mind mapping. Menuliskan ide utama di tengah dan kemudian bikin cabang-cabang yang bisa berkaitan dengan ide itu. Tujuannya adalah untuk membantu melihat hubungan antar ide dan mengembangkan konsep acara secara lebih mendalam. Gitu. Boleh next? Tapi kalau misalnya teman-teman merasa kayak, aku capek nih brainstorming, aku juga nggak mau bikin mind mapping, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Teman-teman bisa coba cara lain, yaitu writing prompts. Writing prompts ini bisa bahasa Indonesianya tuh kalimat pemicu. Jadi, kalau teman-teman pernah lihat di sosial media, itu biasanya, di Twitter terutama, di X, itu biasanya ada akun-akun yang suka ngasih atau melempar satu kalimat aja, atau satu kata aja, dan kemudian audiensnya harus nulis cerpen atau cerita hanya dalam 144 karakter berkaitan dengan kalimat itu. Nah, ini juga bisa teman-teman lakuin kalau misalnya pengen latihan nulis. Jadi kayak contohnya karet nih, dari satu kata karet ini apa yang bisa teman-teman lakuin, cerita macam apa yang bisa teman-teman tulis hanya berdasarkan satu kata ini aja. Ini tuh untuk latihan sebenarnya, karena um, tuh kadang-kadang kita ngerasa kayak ide apa namanya, ide ini tuh udah biasa, apa yang bisa saya lakuin supaya saya bisa, bukan, maksud saya kayak kadang-kadang kita ngerasa kayak stuck. Nah, kayak ini udah ada ide tapi saya bingung nulisinnya gimana. Nah, ini boleh dicoba, kayak writing prompts ini bisa dicoba. Jadi teman-teman tulis aja kayak, oke, aku punya satu kata nih, contohnya bakso atau KKN yang kayak teman-teman lakuin kemarin. KKN ini dari satu pemicu ini, kalimat pemicu ini, kata pemicu ini, cerita macam apa yang bisa saya tulis gitu. Atau yang terakhir itu bisa dengan belum, yang terakhir bisa dengan free writing. Free writing ini nggak usah sebenarnya mirip-mirip dengan brainstorming, tapi kalau brainstorming kan kayak nggak jelas, kalau sekali lihat tuh kan kayak nggak jelas nih idenya apa, tujuannya apa, karena cuma ngeluarin aja apa yang ada di pikiran teman-teman. Tapi kalau misalnya free writing ini lebih kelihatan, ada tokohnya, ada settingnya, ada konfliknya gitu. Jadi kayak nulis aja, kayak sewaktu kita masih kecil, kita masih belum banyak pikiran, belum banyak terpapar pikiran-pikiran mengenai kehidupan kan, siapa tahu dulu kita sempat kayak nulis aja, aku pergi ke sekolah hari ini aku ngapain, terus kemudian aku ketemu siapa, itu adalah contoh free writing gitu. Oke, boleh langsung. Nah, kalau tadi itu lebih ke eksplorasi kreatif, ini adalah data yang berkaitan dengan riset. Nah, misalnya teman-teman udah punya ide, sudah melakukan mind mapping, sudah melakukan brainstorming, tapi teman-teman butuh data-data pendukung. Nah, data-data pendukung ini pun untuk mendukung cerita teman-teman. Nah, data pendukung ini tuh sama kayak tesis, sama kayak skripsi, ada yang namanya data kuantitatif, ada yang namanya data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini tuh kayak apa ya? Ya ini statistik atau angka atau survei yang bisa digunakan untuk mendukung latar belakang cerita teman-teman. Seperti misalnya teman-teman pengen nulis cerita tentang berkaitan dengan, jangan politik deh, berkaitan dengan krisis ekonomi misalnya. Nah, itu kan banyak data. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk mengumpulkan data apapun yang teman-teman butuhkan untuk melengkapi cerpen ataupun novel teman-teman nantinya. Nah, ini tuh lebih berkaitan sama apapun yang bisa teman-teman lakuin sendiri sebenarnya. Kayak bisa lewat Google, cari datanya, cari apapun itu. Tapi kalau ini beda dengan si kualitatif. Kalau kualitatif itu kan lebih ke observasi dan wawancara. Jadi intinya tuh kayak jika teman-teman ketika dalam nulis membutuhkan sesuatu, membutuhkan data pendukung, teman-teman bisa melakukannya dengan pendekatan ini, pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Bisa dengan googling statistik ataupun bisa dengan mewawancarai ataupun melakukan observasi aja. Oke, boleh next. Nah, terus misalnya udah nih teman-teman udah wawancara, udah observasi, udah
udah cari data melalui Google, udah. Terus teman-teman kayak, apa yang harus saya lakukan? Nah, inilah dia. Gimana caranya mengolah data. Ini tuh terlihat seperti teknik sekali ya, tapi iya. Karena apapun yang kemudian teman-teman dapatkan, selalu mohon untuk selalu diingat, sebagai seorang penulis, kita tuh punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang sifatnya benar. Walaupun itu fiksi, tapi harus benar. Karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya kayak apa ya? Sifatnya tuh kayak diada-adakan, misleading, karena itu bisa mempengaruhi pembaca gitu. Jadi contohnya misalnya kasus 98. Nah, itu kan itu adalah hal sensitif. Topik yang sensitif yang membutuhkan banyak sekali riset dan juga um, observasi yang harus dilakukan. Jadi untuk bisa mengembangkan topik ini kemudian menjadi suatu tulisan yang suatu tulisan fiksi, itu teman-teman harus bisa harus bisa mengolah data itu gitu. Caranya gimana? Satu, dengan banyak-banyak baca buku referensi, banyak-banyak wawancara, banyak-banyak riset online ataupun riset langsung ke lapangan juga, ya itu sih. Gitu. Intinya data apapun yang teman-teman lakukan, data apapun yang teman-teman dapatkan, itu harus bisa teman-teman olah dengan cara ini. Intinya tuh harus bisa diolah lagi sih. Oke, Mas? Boleh, nih. Oke, nih kalau misalnya kemudian teman-teman merasa kayak, aduh susah banget ya, aku udah ngolah data, aku udah ngumpulin data, aku udah wawancara, ini apa yang harus aku lakuin? Nah, ini kita masuk lagi dari data, gimana cara nyambunginnya untuk menjadi alat bantu teman-teman untuk bisa nulis fiksi. Ini bisa dengan dikumpulin ke dalam spreadsheet, atau kalau teman-teman punya papan tulis, nanti bisa teman-teman tulis lagi di sana. Ini tuh kaitannya sama mind mapping sebenarnya. Jadi kayak setelah dapatin data, teman-teman klasifikasi datanya lagi, mana yang kira-kira bisa mendukung karakter, mana yang kira-kira bisa mendukung setting cerita, mana kira-kira yang bisa mendukung plot teman-teman, mana yang kira-kira bisa jadi konflik dari cerita teman-teman gitu sih. Jadi setelah didapetin, diklasifikasi dulu, kemudian baru nih, ini tuh kayaknya cocok nih kalau bisa jadi mendukung karakter aku, bisa jadi seperti ini. Kalau ini kayaknya cocok nih kalau misalnya aku bikin jadi konflik cerita. Oke. Sebelum kita masuk ke sini, aku pengen nanya dulu Mas Musfi, teman-teman tahu apa itu premis? Ada yang tahu nggak apa itu premis? Tahu, boleh rasain teman-teman? Atau bisa di kolom komentar ya, Mbak ya? Boleh. Kalau mau komentar boleh. Silakan. Karena biasanya tuh kita di GWP itu bisa dibilang kayak tangan pertama ketika dapat naskah. Jadi kebanyakan penulis bahkan masih bingung gitu, kayak premis tuh apa ya? Gimana caranya nulis premis? Nah, oke, ide cerita iya. Lalu, oke, ini udah ada ide cerita. Apa yang bikin dia beda dari tadi kita udah bilang ini ide cerita. Gimana caranya dapat ide cerita? Bisa dengan wawancara, bisa dengan observasi, bisa dengan pengalaman pribadi, bisa dengan baca buku. Ide dalam 2-3 kalimat. Boleh. Kalimat-kalimat yang dianggap benar untuk diceritakan. Yang ini belum. Ada lagi nggak? Aku tunggu 2 lagi. Gagasan awal. Sama kayak diceritakan ya. Satu lagi boleh. Dari tokoh kendal. Oke, yang ini benar. Mbak Patricia. Premis itu ide cerita secara keseluruhan, ya, yang terdiri dari tokohnya ada, wants-nya ada, kendalanya ada, effortnya untuk mendapatkan wants itu apa, dan kemudian ada penarikan cerita. Boleh. Jadi kalau aku pengen tulis di sini premis, kalau misalnya teman-teman pengen coba-coba nanti nulis premis, karena ini akan sangat memudahkan teman-teman ketika nanti nulis cerita. Itu ada tokoh Noni ingin sharing pengetahuan dengan teman-teman yang datang hari ini. Namun kendalanya dia gugup, jadi curhat. Lalu effortnya adalah dia banyak baca. Endingnya adalah dia jadi tidak gugup.
Ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pengen coba-coba untuk bikin rumus premis supaya lebih terarah, ini nanti boleh dipakai tokoh, ada wants-nya. Oh, karakternya lupa. Tokoh, tokoh, karakter ini bisa kayak Noni, seorang editor, gitu. Atau misalnya Mas Musfi, seorang pekerja kantoran, gitu. Itu menunjukkan siapa si tokoh ini. Karakter, wants-nya ada, kendalanya ada, kemudian usaha dia untuk mendapatkan si wants-nya itu apa, dan kemudian endingnya apa. Ini nanti teman-teman coba bikin. Dan usahakan untuk tidak lebih dari 50 kata. Kenapa? Karena teman-teman harus bayangin kalau teman-teman ada di suatu lift yang cuma 30 detik, udah harus naik turun. Teman-teman harus menjelaskan novel atau cerpen teman-teman itu tentang apa, itu gunakanlah premis. Jadi, dalam 2 atau 3 kalimat boleh, asal tidak lebih dari 50 kata. Boleh dicoba nanti ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Setelah teman-teman punya ide cerita, dicoba untuk bikin premis. Setelah dapat premis, kemudian kita bisa bikin struktur 3 babak. Jadi dibagi dulu. Ini udah premis, udah, kemudian kita bisa bikin dibagi jadi 3 dulu. 3 di sini apa aja? Pengenalan. Pengenalan itu aku nggak tulis di sini, boleh dicatat. Pengenalan, struktur pertama, struktur 3 babak. Babak pertama adalah pengenalan. Di sini kita bisa ngenalin karakter kita siapa, setting ceritanya apa. Terus yang kedua, babak kedua itu adalah konflik. Di sini kita juga bisa memperkenalkan masalahnya apa dan tantangannya apa. Jadi bisa dibilang bahwa struktur 3 babak ini adalah pengembangan dari premis sebenarnya. Oke. Terus yang ketiga, resolusi. Resolusi itu gimana caranya menyelesaikan konflik dan berikan akhir yang memuaskan. Jadi kalau novel butuh waktu yang lebih panjang untuk bisa menyelesaikan, butuh lebih banyak effort. Oh, enggak. Bedanya nulis cerpen dan nulis novel itu, kalau menurut saya itu lebih susah untuk nulis cerpen. Karena di dalam novel, penulis punya keleluasaan untuk mempergunakan lembar-lembar yang banyak itu untuk bisa mengeksplorasi karakternya, mengeksplorasi setting ceritanya, terus juga eksplorasi masalah, tantangan, dan juga ngasih resolusi dan ending yang ke masalah ceritanya. Sementara kalau penulis-penulis cerpen, itu biasanya dalam space yang terbatas, maksimal 10 lembar, 10 halaman dalam space yang terbatas, mereka harus bisa memperkenalkan semua itu karakter, setting, konfliknya apa, cara penyelesaiannya apa dalam space yang terbatas. Jadi supaya nanti teman-teman bisa lebih jago, jadi boleh dicoba-coba sendiri. Udah dapat idenya, kemudian coba bikin premisnya apa, kemudian dibagi lagi untuk ke struktur 3 babaknya. Perkenalan, konflik, dan juga resolusinya. Oke, dan yang terakhir itu adalah plot twist. Plot twist ini tuh kayak kita memberikan efek kejutan nih di cerita kita. Jadi kayak seolah-olah ceritanya selesai, padahal itu adalah twistnya. Ternyata belum selesai. Jadi kayak untuk menambah ketegangan cerita aja sih sebenarnya. Kalau aku kayaknya dari artikel cerpen yang teman-teman sempat kirim itu, yang aku paling ingat adalah Jamban Cantik. Jamban Cantik ini tuh humor kalau nggak salah. Jadi twistnya itu adalah, correct me if I'm wrong, kalau ada penulisnya di sini, itu twistnya itu diberikan, jadi kayak ini cerita itu tentang desa yang tidak nggak punya saluran pembuangan. Jadi biasanya kayak penduduk desanya itu kayak buang air besar dan buang air kecilnya ke kali. Jadi datanglah nih para mahasiswa KKN yang kemudian mereka rencana kerjanya adalah bikin toilet umum. Nah, si istri kepala desa ini tuh kayak ibu-ibu yang suka banget nonton sinetron. Jadi kayak pengen punya toilet yang dalamnya tuh bisa ada bathtubnya, ada segala macamnya. Jadi twistnya adalah ketika sudah dibuatin, ibu-ibunya jadi nggak mau lagi karena bapak-bapaknya suka ngantri di sini dan nggak keluar-keluar gitu. Jadi kayak di dalam toilet ini tuh ada TV-nya, ada bathtubnya gitu. Jadi kayak twistnya di sana. Jadi kayak setelah udah dibikinin, malah digunain oleh bapak-bapak untuk mungkin menghindari para istrinya untuk untuk nggak pulang. Jadi kayak setelah kemudian jadi kayak si bathtubnya tuh si toiletnya, jambannya tuh dihancurin, kalau aku nggak salah ingat gitu. Jadi teman-teman, itu adalah contoh dari plot twist cerpennya. Ada penulisnya di sini? Jamban Cantik. Oke, nah kita udah dapat cerita. Nih, masalah yang kedua adalah karakter. Kadang-kadang
karakter itu juga menjadi hal yang tidak mudah untuk dilakukan, creating karakter. Kenapa? Karena kadang-kadang suka bocor kitanya. Jadi masuk kitanya sebagai karakter. Jadi kayak uh, ketika nulis tuh kadang-kadang kita ngerasa kayak ini tuh adalah suaraku. Jadi aku harus menunjukkan bahwa karakter ini tuh adalah aku. Nah, itu tuh hal yang sebenarnya bisa dihindari gitu. Jadi gimana caranya? Dengan banyak latihan tentunya. Oke, untuk bikin karakter yang baik, kita bisa mulai dengan memisahkan dulu nih karakter protagonisnya. Udah dapat ide cerita, karakter protagonisnya siapa, karakter antagonisnya apa, dan kemudian kita kasih backstory ke masing-masing karakter. Backstory ini gunanya ketika nanti teman-teman sudah masuk di penulisan cerita, nggak lo sendiri gitu, kayak ih ini tadi tuh karakternya dia dulunya kenapa ya? Dia dulu kenapa bisa jadi seperti ini ya? Jadi ini adalah fungsi dari backstory. Jadi, sekecil apapun tokoh yang teman-teman bikin di cerita teman-teman nantinya, itu harus punya backstory. Mau sekecil apapun kemunculannya. Untuk memudahkan teman-teman nanti ketika di tengah cerita nggak lo sendiri. Karakter tentang apa. Tokohnya tuh siapa gitu. Jadi, bikin dulu karakter protagonisnya siapa, karakter antagonisnya siapa, karakter pendukungnya siapa, lalu masing-masing harus punya backstory, harus punya motivasi dan konflik masing-masing. Gitu. Itu cara untuk bikin karakter. Kemudian jadilah karakterisasinya. Gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, setelah ini cerita udah, karakter udah, dan kemudian setting. Setting ini bisa ada tempat dan waktu, ada detail deskriptif dari tempat dan waktunya, dari tempat terutama. Dan kemudian gimana atmosfer cerita. Saya nggak tahu apakah naskah ini lolos atau enggak, tapi saya ingat ada satu cerita di KKN ini yang judulnya lupa, tapi tentang pedesaan angker di gunung kalau nggak salah. Nah, itu penulisnya bisa nulis dengan baik deskriptif tempatnya, deskripsi tempatnya, tapi tidak untuk waktunya. Jadi kayak untuk setting cerita tahun 1958 itu tuh kayak nggak masuk gitu, terlalu modern. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pengen bikin cerita pedesaan tahun 1970, udah jadi banyak-banyak riset. Apa yang ada di tahun 1970, gimana kehidupan pedesaan di 1970, gimana kehidupan perkotaan di 1970, apakah sudah ada telepon atau belum, dan kalau misalnya ada gimana bentuknya gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu harus juga diperhatiin. Gitu. Jadi yang baca pun nggak lost gitu, kayaknya tahun ini nggak ada deh barang ini, kayaknya tahun ini tuh kayaknya keadaannya sudah seperti ini deh. Jadi kalau misalnya udah menentukan tempat dan waktu, udah riset dan nulis detail deskriptifnya, teman-teman bisa bikin atmosfer ceritanya yang lebih baik. Jadi nggak membuat pembacanya bertanya-tanya, ini tuh tahun berapa ya ceritanya? Ini tuh kayak di kota apa di desa ya? Oke, boleh next. Nah, kemudian kalau udah selesai semuanya yang dari tadi saya paparin tuh memang sifatnya kayak teknis banget gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan untuk latihan dan supaya tulisan kita tuh jadi ada bentuknya gitu. Nah, kalau yang tadi udah selesai, ide udah, karakterisasi udah, setting udah siap nih. Nah, sekarang waktunya untuk menulis. Nah, menulis ini tuh kita juga harus nentuin sudut pandang cerita. Sudut pandang cerita itu mau diceritain dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang pertama kah? Dari sudut pandang kita kah sebagai orang pertama, atau dari sudut pandang bird eye kah, sudut pandang ketiga gitu. Jadi kita harus tentuin dulu. Kadang-kadang tuh juga dan juga hati-hati. Kalau misalnya udah milih satu sudut pandang katakanlah teman-teman milih untuk oke, aku mau nulis cerita dari sudut pandang aku deh, sudut pandang pertama. Jangan tiba-tiba jadi Tuhan gitu. Jadi kayak kalau sudut pandang aku tuh kan aku hanya tahu apa yang aku lihat gitu. Aku tidak tahu apa yang tokoh lain rasakan gitu. Kadang-kadang suka kayak udahlah pakai sudut pandang aku, tiba-tiba misalnya Mas Fikri nulis pakai sudut pandang aku, tapi dalam dialognya dengan Mbak Claudia Magani, Mas Fikrinya tahu nih apa isi kepala Mbak Claudia, kan nggak gitu. Itu jadi kayak jadi Tuhan. Jadi kalau udah mulai masuk menulis, pilih dulu kita mau bikin cerita dari sudut pandang mana. Dan kalau udah milih satu, pahami restriksinya di mana. Kalau aku milih sudut pandang satu, aku nggak bisa apa ya gitu. Sebatas mana yang bisa aku tulis gitu. Kalau misalnya aku pengen jadi Tuhan, aku lebih baik pilih sudut pandang ketiga deh kayaknya gitu. Cuman setiap sudut pandang yang dipilih pasti ada plus minusnya, nggak apa-apa.
sudah sudut pandang selesai, sekarang kita ke gaya bahasa. Nah, gaya bahasanya misalnya cerita ini tuh settingnya di Melayu. Tidak mungkin kan tiba-tiba banyak bahasa Batak gitu kan ya. Jadi kayak, atau misalnya setting ceritanya adalah eh, kampung Cina gitu kan, tidak mungkin tiba-tiba ada orang berbahasa Melayu. Ada, tapi nggak banyak, bukan menjadi gaya bahasa utama dari cerita itu gitu. Jadi kayak dipahami dulu ketika sudah dapat semuanya, ini tuh gaya bahasanya mau aku dari gaya bahasa yang mana ya gitu. Terus sudah itu dapat, bisa dialog. Nah, kadang-kadang juga teman-teman penulis itu banyak yang terlalu banyak dialognya sampai nggak tahu itu setting ceritanya apa, karena kayak ngomong terus jadi risuh. Tapi ada juga yang kayak narasi semua nggak ada dialog. Kalau misalnya narasi semua nggak ada dialog, kita ngebayangin kayak di kehidupan nyata tuh kita kayak diem-dieman aja. Karena narasi itu kan hanya detail deskripsi lingkungan, detail deskripsi kayak misalnya saya ngelihat kayak uh, Mas Eko ngapain gitu. Jadi kayak uh, seimbang lah, ada dialog, ada narasi. Jadi gitu. Tidak terlalu rusuh dengan terlalu banyak dialog, tapi tidak juga terlalu diam dengan hanya narasi saja. Dan kemudian pacing. Pacing ini tuh bahasa Indonesianya kecepatan, alur. Nah, jadi kayak uh, ada beberapa cerita yang masuk kemarin alurnya terlalu cepat. Datang KKN, tiba-tiba udah selesai, udah pulang KKN. Jadi kayak nggak berasa aja gitu, kayak konfliknya tuh apa ya gitu. Jadi kita juga harus mengatur bahwa sekian halaman atau sekian porsi untuk perkenalan karakter, sekian porsi kita udah nyampe ke konfliknya apa, sekian lagi untuk resolusinya apa. Jadi kayak bisa diatur juga kadang-kadang. Oh, satu permasalahan yang saya banyak temuin ketika membaca submission yang masuk adalah buru-buru banget ya nulis resolusinya, nulis endingnya. Jadi kayak udahlah bagus nih di depan perkenalan karakternya sampai udah selesai konflik, tiba-tiba udah selesai gitu. Jadi kayak apakah teman-teman merasa ketika nulisnya jadi kayak pengen cepet-cepet selesai. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak tidak imbang gitu loh. Udah oh sayang nih, kayaknya bisa lebih eksplorasi lagi. Jadi bisa bisa penyelesaiannya tuh kayak nggak buru-buru gitu. Jadi jangan buru-buru memberikan penyelesaian di setiap konflik cerita gitu. Jadi biarkan dia berkembang dulu, biarkan dia menemukan penyelesaiannya. Uh, jadi kalau pas nulis itu kayak tulis aja dulu. Draft pertama pasti jelek, tulis aja dulu, kemudian baru baca lagi. Kalau udah baca yang kedua kali kan nanti pasti kelihatan. Kayaknya aku kecepatan deh nulis apa ya, nulis konfliknya kayaknya lebih bagus aku mundurin lagi deh gitu. Atau kayaknya kecepatan deh aku ngasih penyelesaiannya, kayaknya aku bisa ngasih lebih banyak waktu untuk masalahnya lebih berkembang dulu. Gitu, gitu sih. Oke. Nah, waktunya untuk teman-teman bersinar. Ada yang pengen sharing nggak? Waktu nulis kemarin ngerasa kayaknya ya deh, kayaknya aku buru-buru deh nyelesain cerpenku. Kayaknya lebih baik ceritanya lebih 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 berkembang deh gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Gimana nih? Ada yang ngerasa kah? Saya Soalnya semua banyak banget yang saya pun ngerasa kayaknya ini terlalu banyak yang buru-buru. Apakah karena waktunya atau karena rest, restriction bahasa Indonesia batasan, kayak oh ini tuh cerpen jadi pendek aja gitu. Ada yang ngerasa gitu saya. Nah ini benar. juga kali karena udah kasih kan jadinya udah 3.000 kata, jadi kayak udah buru-buru kita selesaiin aja lah ceritanya gitu kali ya. Oke, terima kasih banyak Mbak sharing terkait gimana sih cara kita mengumpulkan ide dan juga mengolah data yang baik Ya, menjadi sebuah. jadi um, apa ya, teknisnya tuh kayak untuk saya pribadi pun kayak aduh bosen sebenarnya, ini kayak aku tuh udah tahu, aku tuh udah punya ide cerita, aku tuh bisa tinggal wawancara aja atau aku tuh bisa tinggal Google aja. Iya, tapi ketika sudah dapet kadang-kadang kayak datanya mau diapain ya Mas ya? Datanya mau diapain ya Mas? Udah dapat ini gitu. Kayak gimana ya caranya ngumpulin? Kalau saya biasanya data apapun yang saya dapat itu saya masukin ke spreadsheet. Jadi kayak di Google Sheet. Jadi kayak dibikinin ini kumpulan setting sebelah sini. Ini tuh kayak kumpulan apa ya? Possible conflict. Ini kayak kumpulan karakter. Untuk karakter pun kadang-kadang saya bikin namanya karakter Bible. Jadi kayak kitab karakter.
nama. Jadi kayak misalnya saya punya 5 karakter utama, tapi ada karakter lainnya gitu. Jadi kayak semua karakter tuh kalau bisa dibuatin karakter Bible-nya dari nama, tanggal lahir, sukanya apa, suka makan apa, suka minum apa, suka warna favorit apa, nama orang tuanya siapa, pendidikannya sebatas apa, apakah dia lulusan SD, apakah dia lulusan S3, itu semuanya dibuat sedetail itu. Jadi itu tadi, jadi supaya ketika tiba-tiba kita di tengah membutuhkan sesuatu, kita bisa balik lagi ke sini, ke karakter Bible ini. Jadi kayak, oh dia ternyata punya hubungan sama si karakter ini, kayaknya bisa aku jadiin deh. Kayaknya mereka bisa ketemu deh. Gitu. Hal yang merepotkan tapi berguna. Dan banyak-banyak baca. Banyak-banyak baca buku, banyak-banyak baca uh, karya penulis lain gitu. Aku pengen ngasih sedikit contoh, tapi ini cerpen luar sih. Kalau teman-teman nanti punya waktu, boleh coba-coba untuk cari cerpen yang berdasarkan pengalaman pribadinya. Ada judulnya Arabi. Arabi ini dari, sebentar saya tulis di sini, dari James Joyce. Ini tentang inspirasinya dari masa kecilnya si Pak James Joyce ini selama yang dihabiskan di Dublin. Jadi kayak kalau teman-teman punya um, cerita masa kecil atau rindu sama masa kecil, dulu nggak tinggal di Jakarta tapi sekarang tinggal di Jakarta tapi dulu tinggal di mana, terus dan pengen mengenang kembali cerita masa kecil ini, nah bisa coba-coba ditulis. Ini contohnya adalah Airby dari, baca gimana nih, Airby dari James Joyce. Jadi ini berdasarkan pengalaman dari si James Joyce tentang masa kecilnya di Dublin. Ada juga Frank O'Connor tentang judulnya My Oedipus Complex. Ini tuh tentang anak laki-laki yang cemburu dengan ayahnya yang kembali perang, dan kemudian karena ayahnya baru kembali dari perang jadi dapat perhatian ibunya. Jadi ini juga bagus. Ini pengalaman pribadi. My Cemburu ya, Oedipus Mbak. Complex. My OD. Jadi kalau mau coba-coba baca, ini dari Frank O'Connor. Karya-karya Frank O'Connor ini kayaknya banyak juga. Ada berapa deh? O'Connor. Ini juga banyak yang cerpen dari pengalaman pribadi. Sama kalau suka Haruki Murakami, siapa yang suka Haruki Murakami, ini juga ada cerpennya judulnya On Seeing the 100% Perfect Girl on One Beautiful April Morning. Ini juga bagus. Ini kalau baca ini itu bisa belajar tentang gimana ngelihat cerita, gimana cara nulisin cerita yang disampaikan dari sisi narator gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin cerita belajar pakai sudut pandang ketiga, bisa baca ini On Seeing the 100% Perfect Girl on One Beautiful April Morning. Ini bagus. Kalau yang hasil wawancara juga ada, itu ada karya Ernest Hemingway, itu judulnya Hills the White Elephants. Ini hasil wawancara, cerpen hasil wawancara. Nanti bisa di Google aja ceritanya tentang apa. Tulis di sini aja ya, siapa tahu ada yang waktunya senggang dan pengen baca-baca, itu boleh. Nggak apa-apa kan ya Mas Musfi ya, Boleh Mbak, nggak aku apa-apa. tulis di sini. Siapa tahu teman-teman pengen latihan, pengen baca. Kan bisa jadi sumber inspirasi juga ya Mm, Mbak ya. ya, ada yang nomor 3 ini tentang Perang Vietnam. Jadi kayak wawancara para veteran Perang Vietnam gitu. Ada yang judulnya The Yellow Wallpaper, ini tentang kalau misalnya kalau teman-teman pengen baca dari sisi seseorang yang pernah mengalami perlakuan medis gitu-gitu. Pokoknya nanti boleh dibaca. Kalau untuk yang pembunuhan juga ada, kalau misalnya suka thriller-thriller gitu, nanti boleh baca. Ini ada cerpen hasil wawancara. Boleh. Oh, juga ada tentang nomor 6 nih, boleh ini. Kalau misalnya pengen nanya juga nggak apa-apa. Ini aku kasih contoh. Oke,
bisa dicari. Ini contoh cerpen. Kalau mau contoh Oke, novel juga ada, siapa tahu nanti teman-teman pengen nulis novel juga boleh. Gitu. oke, baik, terima kasih banyak Mbak Noni. Ini Ya, teman-teman ini bisa langsung dicatat atau di copy ya Mbak ya untuk rekomendasi-rekomendasi cerpennya. Jadi teman-teman bisa jadi inspirasi tuh ketika menulis cerpen ini kira-kira seperti apa ya dari segi strukturnya dan sebagainya. Dan tadi saya juga sedikit menyimak dari pembahasan dari Mbak Noni. Jadi ketika kita sudah mempunyai ide, jangan hanya disimpan di kepala ya Mbak ya. Jadi apapun itu ditulis aja dulu gitu. ya. Ketika sudah Kar- ketik, kar- iya. Karena tuh karena kita sering lupa gitu, kayak aku pun sering gitu. Jadi kayak saya pun sering gitu, kayak oh ada ide, ide lah simpan di kepala, pasti nanti inget juga. Enggak juga. 5 menit kemudian juga udah lupa. Jadi kayak tadi apa ya idenya gitu, kayak kalau nemu sesuatu yang menarik, catat aja dulu. Jadi kayak kemana-mana bawa buku catatan atau kayak langsung tulis di handphone aja, di notes juga nggak apa-apa. Gitu. Nanti itu soalnya bisa balik lagi, oh kayaknya aku pernah nulis ini deh, boleh deh kalau aku kembangin gitu. Sayang idenya sih, karena ide tuh mahal banget gitu loh. Kalau betul, misalnya apalagi udah ilmu apalagi kayak sayang. itu training dan segala macam. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Noni.